Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Kali ini gue akan membahas sebuah apartemen yang berada di kota Surabaya. Yang apartemen itu sekarang ya, itu udah lama terbengkalai. Dan apartemen itu berlokasi di Surabaya Selatan. Dulunya apartemen ini adalah apartemen yang sangat mewah, dihuni oleh kaum elit. Namun sekarang apartemen ini sudah terbengkalai dan ditutupi oleh pepohonan dan juga semak belukar. Dan seiringnya berjalannya waktu, apartemen ini dikenal sebagai bangunan angker yang atau dalam bahasa Jawa itu adalah panggonan wingit karena menyimpan banyak sekali hal mistis di dalamnya. Oke, Bray, kita akan membahas mengenai apartemen ini ya. Seperti yang sudah gua ceritakan di awal tadi ya, bahwa apartemen ini berlokasi di daerah Surabaya Selatan. Bangunan apartemen ini memiliki 5 tower, dan di setiap towernya itu terdiri dari belasan lantai. Apartemen ini dibangun pada tahun 1994. Kemudian karena krisis moneter, akhirnya apartemen ini terhenti pembangunannya pada tahun 1998. Selain karena krisis moneter, ternyata kenapa bangunan ini terhenti dalam pembangunan itu karena ada isu-isu mistis yang terkait dengan tempat pembangunan ini, bahwa tempat area pembangunan apartemen ini disinyalir dahulu adalah tempat membuang para korban pembunuhan. Dan konon katanya saat pembangunan apartemen ini berlangsung, ada tukang atau pekerja bangunan yang dikabarkan meninggal pada saat lokasi ini dibangun ya. Dan setelah melewati proses yang cukup menantang, akhirnya apartemen itu selesai juga dibangun. Dan pada saat itu ya Bre ya, apartemen ini termasuk atau tergolong sebagai apartemen yang sangat mewah karena dilengkapi oleh fasilitas yang super lengkap. Ada kolam renangnya, ada tempat fitnessnya, ada saunanya, dan juga ada mallnya. Wah, ternyata canggih juga apartemennya ya. Apartemen di tahun 98 gitu ya, sudah punya mall di lokasi apartemennya ya, di area apartemennya. Itu sangat-sangat luar biasa ya pada masa itu. Namun di balik kemewahannya, hanya segelintir orang saja yang bisa tinggal di apartemen ini. Kenapa? Karena tentu saja harga sewa apartemen dan harga beli apartemen di situ cukup sangat mahal ya. Dan hanya orang kaya saja yang mampu membeli atau menyewa apartemen ini ya. Dan setelah dihuni oleh beberapa penyewa, ternyata tetap aja apartemen ini diselimuti oleh kisah-kisah mistis. Salah satunya adalah tentang misteri pembawa keranda. Jadi begini ceritanya Bray. Pada suatu malam ada sapam yang berjaga di area apartemen tersebut. Dan pada saat berjaga di apartemen ini ya, sapam tersebut dikejutkan dengan suara bapak-bapak yang mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, suara itu terdengar dari kejauhan seperti sedang membawa jenazah. Nah, sapam pun berpikir, siapa ya malam-malam seperti ini ada orang yang mau menguburkan jenazah. Dan ini jamnya itu tengah malam ya, kan agak tidak masuk akal ya, jam segitu ada orang yang mau menguburkan jenazah. Nah, karena penasaran, Pak Sapam pun segera keluar dari dalam apartemen. Nah, jadi sapamnya ini dia berjaga di dalam karena dia mendengar ada suara-suara berisik dari luar. Dia pun keluar untuk mencari tahu sumber dari suara tersebut. Nah, pas keluar dari apartemen ini ya, Pak Sapam ini kebetulan melihat segerombolan bapak-bapak membawa keranda berhenti tepat di depan apartemen itu Bray. Nah, Sapam itu lantas langsung bertanya kepada bapak-bapak ini, mau kemana? Kok berhenti di depan apartemen sini? Kemudian salah satu bapak dari gerombolan ini ya, yang membawa keranda ini
Kemudian dia menjawab, Pak Sapam ini ya, dia berkata bahwa dia ingin menguburkan jenazah. Nah, mendengar pernyataan seperti itu, Sapam pun kaget ya. Kenapa harus dikuburkan di area apartemen sementara di sana itu tidak ada kuburan? Akhirnya Sapam pun langsung bertindak dengan tegas. Dia mengatakan di sini tidak ada kuburan dan lebih baik kalian pulang saja atau saya akan melaporkan polisi. Mendengar seperti itu, akhirnya mereka pun berbalik badan untuk bergegas keluar dari area apartemen. Tetapi tidak sampai beberapa menit ya, segerombolan orang ini tiba-tiba menghilang sekejap begitu saja, menembus kegelapan malam pada saat malam hari itu ya. Dan melihat hal seperti itu, Pak Sapam pun kaget dan dia berpikir bahwa ini bukan manusia. Dia langsung merinding ya, dan dia kembali bergegas masuk ke dalam apartemen ini. Selain daripada sosok gerombolan orang yang membawa keranda tadi ya Bray, ternyata beberapa penghuni juga mengaku pernah melihat sosok penampakan yang mengerikan pada malam-malam tertentu Bray. Seperti ada tubuh yang berbadan besar berwarna hitam muncul dari belakang apartemen, dan banyak yang sudah melihat sosok-sosok ini Bray. Dan seiringnya kisah dari kisah-kisah horor yang terjadi di tempat ini, akhirnya seiring dengan waktu ya, kejayaan apartemen ini pun berangsung-angsung turun. Dan pada tahun 2002, apartemen ini mengalami kebangkrutan dan perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh penyewanya satu persatu. Dan akhirnya apartemen ini kosong tanpa dihuni oleh satu orang pun. Tapi meski ditinggal sama penghuni, pihak apartemen tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk memanfaatkan bangunan ini supaya tidak sia-sia. Dan dari situ dia mengalihkan fungsi apartemen ini menjadi tempat wisata kolam renang. Dan ternyata cara ini cukup efektif karena banyak orang yang dari Surabaya dan sekitarnya datang ke apartemen ini untuk berwisata, khususnya untuk berenang ya, di sekitar area apartemen ini Bray. Tetapi kembali nih Bray, seiring berjalannya waktu, ternyata keramaian ini tidak berlangsung lama. Karena pada suatu hari ada petaka mengerikan terjadi di sana Bray. Jadi pada suatu waktu ada anak kecil yang sedang berenang di kolam renang ini. Kita sebut aja anak ini bernama si Z. Nah, pada saat itu si Z ini dia sedang berenang dan semua terjadi normal-normal aja Bray. Tetapi tiba-tiba si Z ini ya itu merasa kalau kakinya tuh ada yang menarik dari dalam kolam renang. Dan tidak cuma dia aja yang merasakan hal tersebut, beberapa orang pun yang berenang di kolam renang itu merasakan bahwa mereka seperti ada yang menarik dari dalam kolam renang Bray. Dan kemudian puncaknya Bray, ternyata kolam renang ini akhirnya menelan korban jiwa. Ada seseorang yang meninggal berenang pada saat berenang di kolam renang ini Bray, membuat warga takut untuk berwisata ke area kolam renang di apartemen ini. Tetapi ternyata karena berita-berita keangkeran apartemen ini, tidak sedikit juga orang yang datang ke apartemen ini untuk membuktikan keangkeran dan kehororan dari area apartemen ini. Dan akhirnya berjalannya waktu ya, akhirnya apartemen ini akhirnya benar-benar tutup dan tidak ada yang mau menyewa, serta tempat wisata untuk kolam renangnya pun dinyatakan tutup juga karena telah menelan korban jiwa. Karena apartemen ini sudah tidak ada yang mengunjungi, akhirnya apartemen ini tidak terawat dan terbengkalai. Apartemen dulu yang diisi oleh hiruk-pikuk pengunjung sekarang sudah tertutup dengan lebatnya semak-semak dan pepohonan ya. Dan pada saat malam tiba, apartemen ini tampak gelap tanpa pencahayaan sedikit pun Bray.
Dan terbengkalainya apartemen ini menimbulkan kisah-kisah mistis, Bray, yang semakin intens yang dialami oleh warga yang tinggal di sekitar apartemen, dan juga yang dialami oleh beberapa orang yang melintas di area apartemen ini. Dan kejadian yang sering terjadi yang dialami oleh warga sekitar tempat ini yaitu mereka sering mendengar suara wanita yang menangis, kemudian ada suara anak-anak kecil yang sedang bermain gitu ya, dan ada suara-suara deburan ombak dari kolam renang yang sudah ditutup itu, Bray. Dan kejadian ini terjadi itu selalu di jam 12 malam, Bray. Dan suara-suara itu membuat warga-warga takut, karena suara-suara itu bukan suara-suara yang berasal dari manusia yang ada di apartemen itu, melainkan suara-suara yang tidak kasat mata yang ada di area apartemen ini, Bray. Nah, menurut saksi dari seorang warga di sana, kita panggil aja namanya Mas Tono ya, mengaku pernah melihat kejadian aneh di apartemen itu, Bray. Jadi menurut pengakuan si Mas Tono ini ya, pada suatu hari ada petugas catering yang mengirimkan makanan ke apartemen itu. Setibanya di situ, petugas itu terkejut dan syok gitu ya. Loh, kok apartemennya kosong? Karena betul-betul tidak ada penghuni. Dan petugas ini berpikir kalau apartemen itu kosong, siapa yang memesan catering ini? Karena takut, petugas itu langsung melarikan diri dari sana. Tetapi sebelum dia berlari lebih jauh, dia dikejutkan dengan penampakan sosok wanita dengan rambut panjang terurai, memakai baju putih yang lusuh. Dia berdiri dari dalam apartemen. Karena terkejut, petugas ini langsung berteriak sampai menghebohkan warga di sekitar apartemen itu, Bray. Jadi jangan-jangan ya, Bray, yang memesan makanan catering itu adalah sosok perempuan yang berbaju putih ini, Bray, atau Miss Kunti ya kali ya. Dan ternyata tidak hanya petugas catering saja yang mengalami hal-hal tersebut. Sudah banyak orang-orang yang melihat penampakan wanita berambut panjang dan berpakaian putih lusuh dari dalam apartemen itu. Karena ada juga pengendara yang lewat di situ itu pernah dikagetkan dari sosok ini ya, yang perempuan yang berbaju putih itu tiba-tiba dia muncul dari dalam apartemen dan membuat pengendara ini oleng karena kaget ya, dan akhirnya terjadilah kecelakaan di area apartemen tersebut, Bray. Ternyata Miss Kunti-nya mengerikan juga ya, suka menampakkan diri ya di depan warga dan pengendara-pengendara kendaraan yang melintas di area apartemen ini. Beberapa warga juga sering melihat sosok anak kecil, Bray, ternyata yang berlarian atau bermain-main di jalan tol yang berada di samping apartemen ini, Bray. Banyak orang juga yang melintas di area tol ini ya, dia menghentikan kendaraannya untuk mencari anak yang bermain-main di area jalan tol ini. Ya, maksudnya itu untuk menegur atau menasehati anak-anak ini ya, supaya jangan bermain di area tol ini. Tetapi setiap mereka turun dari kendaraan, itu sosok anak-anak yang bermain-main di sana itu sudah tidak ada lagi, Bray. Dan akhirnya mereka sedikit percaya kalau melewati area itu ya, itu harus membunyikan klakson supaya tidak diganggu oleh anak-anak kecil ini dan penampakan wanita yang berbaju putih ini, Bray, atau si Miss Kunti ini ya, Bray ya. Dan kejadian ini berlangsung cukup sering ya di area itu, dan diyakini bahwa kemistisan dan keangkeran dan kehororan tempat itu masih terjadi sampai saat ini, Bray. Nah, kalau kalian penasaran, mungkin kalian bisa datang ke Surabaya untuk datengin ini apartemennya ya. Kalian coba uji nyali di sana dan mencari fakta apakah benar tempat itu angker atau tidak. Nah, jadi demikian video gue kali ini, Bray, mengenai tempat angker yang
berada di kota Surabaya. Bagi kalian yang tahu tempat ini atau punya pengalaman horor tentang tempat ini atau apartemen ini, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kita bisa sharingkan ya ke teman-teman yang lain mengenai keangkeran dari tempat apartemen ini ya. Oke, demikian video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video pujungan lainnya. Gua pamit dan salam pujungan. See you, bye.